Selamat bertemu kembali. Setelah kalian mengikuti materi tentang sakramen tobat, maka berikut ini cobalah menjawab latihan-latihan soal berikut. Tes nomor satu. Sakramen yang diterima oleh seorang yang telah melakukan dosa adalah sakramen titik-titik. Jawabannya sakramen tobat. Nomor 2. Dosa adalah perbuatan melanggar perintah titik-titik. A. Allah, B. Orang tua, C. Guru. Jawabannya A. Perintah Allah. Nomor 3. Akibat dari dosa yang kita lakukan adalah A. Putusnya hubungan kita dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. B. Hidup kita selalu menderita namun tetap dicintai oleh sesama. C. Berkat yang telah diberikan oleh Tuhan akan diambil kembali olehnya. Jawabannya A. Hubungan kita dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Nomor 4. Salah satu langkah yang kita lakukan dalam penerimaan sakramen tobat adalah A. Pergi ke gereja dan bertemu dengan pastor. B. Menyadari segala dosa dan kesalahan. C. Percaya bahwa pastor akan mengampuni dosa. Jawabannya B. Nomor 5. Pada saat kita menerima sakramen pengampunan dosa, yang mengampuni dosa kita adalah A. Tuhan sendiri, B. Pastor atau imam, C. Orang tua. Jawabannya A. Nomor 5. Perhatikan daftar berikut untuk menjawab soal nomor 6. A. Dosa kita diampuni. B. Kita berdamai kembali dengan Allah, sesama dan lingkungan. C. Hidup kita akan tenang dan bahagia. D. Kita tidak masuk neraka. Soalnya, daftar di atas merupakan manfaat yang kita peroleh jika kita A. Menerima sakramen tobat. B. Bertemu dengan pastor. C. Melaksanakan perintah orang tua. Jawabannya A. Nomor 7. Kita menerima sakramen tobat di hadapan titik-titik. A. Orang tua, B. Suster, C. Imam. Jawabannya C. Nomor 8. Pastor atau imam adalah wakil titik-titik di dunia. Jawab A. Malaikat, B. Orang kudus, C. Tuhan. Jawabannya C. Tuhan. Nomor 9. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa wanita yang titik-titik kepada Tuhan Yesus. A. Kedapatan berbuat dosa. B. Sedang berdoa. C. Ingin bertemu dengan Yesus. Jawabannya A. Kedapatan berbuat dosa. Nomor 10. Dalam bacaan Yohanes bab 8 ayat 2-11, para ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita dan meminta pendapat Yesus mengenai titik-titik. A. Pengampunan dosa. B. Hukuman terhadap wanita itu. C. Belas kasihan Yesus. Jawabannya B. Hukuman terhadap wanita itu. Nomor 11. Jawaban Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi mengenai wanita tersebut adalah A. Hukumlah wanita itu sesuai dengan dosa yang ia lakukan karena itu sesuai hukum Taurat. B. Silakan melempar wanita itu dengan batu agar ia tidak berbuat dosa lagi. C. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawabannya C. Nomor 12. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa ia A. mengampuni dosa wanita itu dan memintanya untuk bertobat.
B. Mengusir wanita itu agar Yesus tidak kena dosa. C. Menyuruh wanita itu untuk pergi dari hadapan Yesus. Jawabannya A. Nomor 13. Tanda bahwa Allah hadir untuk menerima kembali orang yang telah berdosa disebut sakramen. A. Baptis. B. Tobat. C. Ekaristi. Jawabannya B. Nomor 14. Pada saat menerima sakramen taubat, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan A. Orang tua. B. Guru agama. C. pastor. Baik, nomor 15. Seorang mau menerima sakramen taubat karena ia menyadari bahwa ia telah berbuat A. Dosa. B. Baik. C. Kasih. Jawabannya A. Nomor 16. Tuhan akan mengampuni semua dosa kita apabila kita A. Berbuat baik kepada sesama. B. Bertobat dan menyesali atas dosa kita. C. Pergi bertemu dengan pastor di gereja. Jawabannya B. Nomor 17. Salah satu buah pertobatan adalah A. Kita semakin rajin berdoa. B. Tidak dimarah guru agama. C. Tidak dimarah orang tua. Jawabannya A. Nomor 18. Biasanya keadaan hati kita jika berbuat dosa adalah A. Tenang. B. Tidak tenang. C. Bahagia. Jawabannya B. Nomor 19. Biasanya keadaan hati kita setelah bertobat adalah A. Takut. B. Bahagia. C. Sedih. Jawabannya B. Nomor 20. Doa yang kita ucapkan sebagai tanda penyesalan kita atas dosa yang telah kita lakukan adalah doa A. Permohonan. B. Pujian. C. Tobat. Jawabannya C. Demikian latihan soal mengenai sakramen tobat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.